Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sekolah minggu lagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami mau memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Besertalah kami Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang ya anak-anak, kita bersyukur Tuhan selalu memberkati kita sepanjang hari. Kalau kita tidur, kita main, kalau bangun tidur, Tuhan juga selalu berkati kita. Seperti cerita-cerita kemarin ya, Tuhan kasih kita makanan. Kita tidak akan kelaparan. Saat bangun tidur, Mama sudah sediain sarapan. Ya, sudah sarapan, kita mandi, Mama sediain pakaian. Kita bersyukur ya, kita nggak kedinginan, kita nggak kelaparan. Tapi kita juga harus ingat sama teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan, kita dapat berbagi. Ya, kita juga bersyukur untuk tiap-tiap hari Tuhan selalu sediain kebutuhan kita. Nah, sekarang kan adik-adik lagi sekolah ya. Walaupun sekolahnya di rumah, tapi tetap semangat ya. Supaya nggak ketinggalan pelajaran, supaya tambah pinter. Ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Senang ya kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Karena sekarang Tuhan memberikan kita rumah untuk memberi keamanan buat kita. Kita bisa tidur dengan nyenyak, kita nggak kehujanan, kita nggak kepanasan. Karena ada rumah yang menaungi kita. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau nyanyi? Kita dengerin ya. Teman kita ada yang mau nyanyi ya. Yuk, Peter yuk. Pipit dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, benar Peter, Tuhan tuh mengasihi kita. Burung-burung yang di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita boleh Tuhan kasih rumah, kasih keluarga yang sayang sama kita. Ya. Nah, nanti Kalina juga mau ceritanya tentang rumah yang Tuhan sediakan untuk seorang nabi. Ya. Sebelum kita dengarkan, yuk kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan,
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ayo Kalina, mari kita dengarkan ceritanya. Halo adik-adik semuanya. Wah, Kalina senang nih bisa bertemu lagi dengan adik-adik walaupun lewat video ya. Adik-adik di rumah sehat semua kan? Ya, jempol. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Ayo, semuanya pegang Alkitabnya. Kita mau nyanyi Alkitab sama-sama. Ya. Udah siap? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Ya. Ya, adik-adik, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sekarang Kalina mau cerita nih. Ceritanya yaitu Tuhan memberikan rumah kepada kita. Ya, Tuhan memberikan rumah kepada kita. Ya, coba adik-adik lihat nih. Kelihatan gambarnya? Gambar apa? Ayo. Siapa yang bisa tebak? Ya, gambar rumah. Ya, di dalam Alkitab ada sebuah kota namanya kota Sunem. Kota apa adik-adik? Ya, kota Sunem. Ya, di kota Sunem itu ada seorang bapak dan ibu yang tinggal di sebuah rumah. Mereka belum punya anak. Ya, terus suatu hari mereka kedatangan seorang tamu. Namanya Nabi Elisa. Siapa? Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa ini sangat baik. Ya, Nabi Elisa ini sering berkunjung ke kota Sunem untuk bercerita tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang tinggal di kota Sunem. Setelah Nabi Elisa berkunjung ke rumah-rumah, bercerita tentang firman Tuhan ke orang-orang yang ada di kota Sunem, terus Nabi Elisa bertamu ke rumah ibu tersebut. Tuk, tuk.
Terus ibu tersebut membuka pintunya dan mempersilahkan Nabi Elisa untuk masuk. Terus Nabi Elisa bilang ke ibu tersebut, "Ibu, saya sangat capek. Dan saya juga lapar." Ya, kalau adik-adik capek, biasanya ngapain? Ya, kalau capek harus istirahat, tidur. Terus kalau lapar, aduh perut aku lapar, harus ngapain? Apa? Makan. Iya, sama. Nabi Elisa lapar. Terus ibu tersebut sama bapak yang punya rumah mengajak Nabi Elisa untuk makan bersama. Mereka makan. Setelah selesai makan, Nabi Elisa mengucapkan terima kasih ke ibu tersebut dan ke bapak yang punya rumah. "Terima kasih ibu, terima kasih bapak, karena sudah memberikan makanan kepada saya dan mempersilahkan saya untuk beristirahat." Sama ya, kalau adik-adik misalnya di rumah kalau lapar, siapa yang kasih makan? Ya, dikasih makan sama mama. Bilang apa? "Terima kasih mama." Gitu. Ya, setelah itu Nabi Elisa pergi. Setelah mengucapkan terima kasih ke ibu tersebut, ibu yang punya rumah, Nabi Elisa itu pergi dan bercerita tentang firman Tuhan ke orang-orang yang ada di kota Sunem tersebut. Beberapa hari kemudian, Nabi Elisa bertamu lagi ke rumah ibu tersebut. Tok, tok, tok. "Ibu, apakah saya boleh menumpang di rumah ibu?" Wah, dengan senang hati, ibu tersebut mempersilahkan Nabi Elisa untuk masuk. Terus tahu nggak adik-adik? Ternyata ibu tersebut telah menyiapkan tempat untuk Nabi Elisa. Kalau Nabi Elisa datang, jadi Nabi Elisa sudah punya tempat di rumah tersebut untuk Nabi Elisa beristirahat. Ya, ibu tersebut sudah menyiapkan tempat di lantai 2 di sebuah kamar. Ya, kalau di dalam kamar ada apa? Ada tempat tidur. Terus ibu tersebut juga menyiapkan meja. Terus ada kursi untuk Nabi Elisa duduk. Terus supaya terang ada apa? Ya, ada lampu juga. Jadi kalau Nabi Elisa istirahat, bisa tidur dengan nyenyak. Ada lampu. Terus ada kursi juga. Kalau Nabi Elisa duduk. Ya, setelah selesai istirahat, Nabi Elisa minta izin ke ibu tersebut yang punya rumah. "Ibu, terima kasih karena ibu sudah baik sekali memberikan saya tempat untuk dapat beristirahat. Terima kasih ibu." Ya, ibu tersebut juga dengan senang hati ya memberikan tumpangan untuk Nabi Elisa. Ya, kemudian setelah itu Nabi Elisa pergi lagi untuk mengabarkan firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik, setiap Nabi Elisa berkunjung ke kota Sunem, Nabi Elisa sudah punya tempat. Iya, Nabi Elisa
datang ke rumah ibu tersebut untuk dapat beristirahat. Ya, Nabi Elisa senang sekali, bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada ibu dan bapak yang punya rumah tersebut. Jadi setiap Nabi Elisa berkunjung ke kota Sunem, Nabi Elisa pasti mampir ke rumah ibu tersebut. Ya, iya. Yuk kita nyanyi lagu yang tadi Kak Luki nyanyikan. Ya, satu, aku diberkati. Ya, 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, adik-adik, kita juga bersyukur ya, berterima kasih kepada Tuhan seperti Nabi Elisa berterima kasih kepada ibu dan bapak yang punya rumah, yang telah memberikan tempat buat Nabi Elisa untuk istirahat. Ya, sama kita juga terima kasih Tuhan atas rumah yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat tinggal dan beristirahat dengan tenang. Ya, begitu. Sama seperti Nabi Elisa, kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kita di rumah kita. Yuk, sebelum Kak Lina doa tutup, kita nyanyi satu lagu yang Kak Luki nyanyikan tadi ya di awal. Aku diberkati. Ya, 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas tempat tinggal yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkati kami agar selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Kita nyanyi sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Adik-adik, untuk aktivitasnya ini Kak Lina ada kertas origami. Kalau adik-adik di rumah bebas mau pakai kertas apa aja ya. Nanti bisa dibantu oleh mama atau papa di rumah ya. Nih, ini ada kertas, terus dilipat dua. Dilipat dua, terus dibuka, ini dilipat lagi. Sama rata ya lipatnya, terus dibuka, terus yang bagian luar dilipat ke dalam, terus ini diputar, ini dilipat ke dalam juga, terus yang atas dilipat ke tengah. Udah gitu putar sisi yang satu lagi. Nah, setelah jadi seperti ini dilipat, terus ini dilipat, kemudian ini dibuka, ditekan, satu lagi juga sama, dibuka, terus ini ditekan, kita putar, dadah, jadi di rumah. Rumahnya adik-adik bisa dihias, nanti dibikin pintunya, dibikin jendela ya, nanti bisa dibantu sama mama atau sama papa di rumah. Nih Kak Lina coba bikin ya, bikin pintu di sini. Sini pegangannya, di sini kita bikin jendela supaya ada ruang udaranya. Ya, jadi tada. Nanti adik-adik bisa berkreasi bersama mama papa, tulis namanya Lina ya, jadi deh nih.